Episode 12 diawali dengan memori masa lalu Lin Fei. Senior yang bernama Lin Banhu telah berhasil membentuk inti emasnya dan membuat geger para murid sekte karena serangannya ketika latihan dapat membuat gunung terbelah. Senior Lin Banhu memang terkenal sebagai jenius ilmu pedang yang langka, sehingga para murid pergi untuk memberi selamat pada senior Lin Banhu. 走，再向师兄道贺去。 Alih-alih menampakkan dirinya di hadapan para murid sekte, Lin Banhu justru diam-diam pergi ke paviliun dan bersembunyi di sana. Ternyata Lin Banhu adalah orang yang benci untuk bersosialisasi. Salah satu teman dekatnya adalah junior Lin Fei. Meskipun berasal dari marga yang sama, nasib Lin Banhu dan Lin Fei sangat jauh berbeda. Lin Banhu menenangkan Lin Fei dan menyarankan Lin Fei untuk fokus saja dalam belajar dan membaca buku. Biarlah senior Lin Banhu yang fokus di jalan kultivasi. Memori itulah yang membuat Lin Fei termotivasi untuk menjaga sekte Wenqian saat ini. 放心吧，我会替你们。 Tiba-tiba seorang murid dari puncak Tianshuan atau puncak Jade Surgawi yang bernama Shihe membuat kegaduhan dengan memblokir jalan ke puncak Jade dan menyerang beberapa orang murid di sana. Lin Fei yang berusaha menengahi keributan malah harus melawan Shihe dengan teknik-teknik pedangnya. 居然是天玄剑阁中最难练的混元剑阵，看来玉侯峰也不全是草包，这小子倒是有几分本事。 有机会！ Lin Fei mengetahui bahwa itu adalah formasi pedang kekacauan yang paling sulit dari paviliun pedang Tianshuan. Lin Fei segera mengetahui bahwa Shihe cukup hebat. Sementara itu, Shihe juga tidak menyangka ada murid yang berguna dari puncak Yuheng atau puncak keseimbangan Giok. Sejatinya, Lin Fei diklaim kalah karena pedangnya telah patah. Namun ternyata Lin Fei menolak mengakui kekalahannya dan memunculkan pedang Qi dari tubuhnya. Itu membuat Shihe terkejut sekaligus kagum, karena ini pertama kalinya ada yang melawan Shihe tapi tidak langsung menggunakan kekuatan penuhnya. 追击！ 小心！大家快散开！快走！快！这林师兄！我说了。 Shihe mengaku kalah setelah pedang Qi milik Lin Fei menodongnya dengan leluasa. Seusai bertarung, Lin Fei dan Shihe justru saling berkenalan. Shihe bahkan berharap bisa bertarung dengan Lin Fei lagi di kompetisi murid inti. Setelah itu, Shihe kemudian pergi. Para murid di sana yang belum mengenal Lin Fei bertanya-tanya, bagaimana bisa ada orang hebat seperti Lin Fei namun tidak terkenal. Lin Fei mengusir para murid karena Lin Fei akan berlatih di tempat itu. Para murid kesal karena penasaran setelah melihat Lin Fei menggunakan dua pedang Qi. Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Lin Fei kemudian menanyakan akar masalah kejadian ini. Ternyata,
Ini dimulai 1 bulan yang lalu ketika Song Yang membeli peta harta karun dan mulai menggali di gurun Sihai. Anehnya, di dalam tanah justru ada Shihe. Song Yang dan kawan-kawan benar-benar heran mengapa Shihe mengubur dirinya sendiri di dalam tanah. Lin Fei kemudian memarahi Song Yang dan kawan-kawannya yang beruntung karena Shihe masih berbaik hati tidak mematahkan kaki mereka. Puncak Tian Xuan memiliki teknik yang disebut teknik pedang gagak emas, yang mana teknik itu hanya bisa dilakukan ketika seseorang bersentuhan dengan pasir dan kerikil. Song Yang dan kawan-kawannya yang menggali tanah bisa saja membuat Shihe terluka karena latihannya. Meski begitu, Song Yang tidak sepenuhnya salah, karena waktu itu Shihe memblokir jalan ke gunung dan menghalangi mereka. Lin Fei berpesan Song Yang segera mengobati lukanya dan jangan mudah percaya pada orang yang menjual harta karun dengan harga murah. Song Yang tiba-tiba memberi Lin Fei barang yang ia temukan ketika menggali harta sebagai hadiah. Lin Fei terkejut ketika melihat barang itu dan meminta Song Yang untuk tidak menceritakan barang itu pada orang lain demi keselamatan mereka. Malam harinya, Lin Fei benar-benar tak percaya bahwa barang yang ditemukan Song Yang adalah mata surga. Lin Fei menjadi menduga-duga, apakah kejadian harta karun itu murni kebetulan atau ada orang yang sengaja mengatur kejadian ini. Lin Fei ingin menyelidiki langsung, namun kekuatannya saat ini membuatnya belum bisa menginjak tempat itu. Satu-satunya jalan saat ini, Lin Fei harus menjadi murid inti untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya.